Saya awali dengan ucapan Umar. Ketika pertama kali Umar melihat solat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, atas perintah beliau. Atas perintah beliau. Sebelumnya kan tidak pernah. Di zaman Nabi, salat tarawih berjamaah itu beberapa malam saja. Di zaman Abu Bakar juga seperti itu, beberapa malam saja. Di zaman Umar, tahun-tahun pertama sama, beberapa malam saja. Nah, tahun kesekian, beliau kan 10 tahun kira-kira memimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan di hadapan kaum muslimin yang sedang sholat tarawih, ada yang berjamaah 5 orang, ada yang sendiri. Kata beliau, mulai besok kalian jangan sholat dulu sebelum datang Tamim Ad-Dari atau Ubay bin Ka'ab. Sholat berjamaah. Nah, mulai itu sholat berjamaah tarawih setiap malam. Zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar belum ada. Setiap malam. Pertama kali Umar melihat salat tarawih berjamaah setiap malam, Umar mengatakan, "Ni'matu bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ini dia. Ini sebaik-baik bid'ah, kata Umar radhiyallahu anhu. Ucapan Umar ini dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita lalu menyimpulkan bahwa ada bid'ah yang baik, hasanah. Ada yang dolalah tentunya, hasanah juga ada. Umar sendiri yang mengatakan. Dan ucapan Umar ini didengar oleh para sahabat dan tidak ada satupun sahabat yang protes. Berarti ijma secara sukuti adanya bid'ah baik, hasanah. Betulkah seperti itu? Nanti dulu, ya. Karena tidak mungkin, ini kaidah yang cepat kita fahami, pemahaman yang cepat kita fahami, tidak mungkin Umar mau melawan Nabi yang mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin binnar. Apa mungkin Umar sengaja melawan sabda Nabi ini bahwa semua bid'ah sesat, semua sesat tempatnya di neraka? Tiba-tiba Umar berani mengatakan bid'ah ini tidak sesat tapi bagus. Lalu apa yang dimaksud Umar dengan bid'ah di sini? Dijawab oleh para imam bahwa yang dimaksud Umar bid'ah di sini adalah bid'ah bukan secara kaidah syar'i, tapi bid'ah secara bahasa. Saya nanya, ketika Nabi belum lahir, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain di Mekah, di Madinah, sudah ada kata-kata bid'ah apa belum? Nah, coba antum bolehlah mengira-ira, ya. Kira-kira sudah ada kata-kata bid'ah belum? Ketika Nabi belum lahir, Islam belum beliau terima dari Allah lewat Jibril alaihi salam. Sudah ada kata-kata bid'ah apa belum? Sudah, itu bahasa Arab sehari-hari. Sama dengan solat. Sebelum Nabi lahir, sudah ada kata-kata solat apa belum di Mekah, di Madinah? Sudah, itu bahasa Arab. Artinya apa? Doa. Sudah ada kata-kata saum apa belum? Sudah. Artinya apa? Menahan. Sudah ada kata-kata haji? Sudah. Artinya apa? Mengunjungi dan seterusnya. Termasuk bid'ah, sunnah, syariat, manhaj. Sudah ada. Itu bahasa Arab. Setelah Nabi datang, kemudian secara lugawiyan masuk menjadi secara istilahan. Apa itu salat? Perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya dan seterusnya. Kata aslinya salat adalah doa. Berarti yang yang dimaksud Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, adalah bid'ah secara bahasa. Kemarin tidak ada,
sekarang ada, itulah bid'ah. Kemarin-kemarin belum muncul, sekarang muncul, itulah bid'ah. Ya. Barangkali ada yang nanya begini, loh, ini kan membahas tentang salat tarawih, ibadah, agama. Kenapa tidak pakai kaidah syar'i? Kenapa pakai bahasa? Kenapa Umar memakai istilah bahasa, tidak istilah syar'i? Padahal yang dibahaskan salat. Jawabnya, jangankan Umar, Allah sendiri mencontohkan, menyebut tentang salat dalam surat At-Taubah ya. Padahal yang dimaksud bukan salat, takbiratul ihram, sedekap, ruku, sujud, bukan. Tapi apa? Kembali kepada kaidah bahasa, doa. Ketika Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mendoakan orang-orang yang baru saja membayar zakat, salli alaihim inna salataka sakanul lahu. Ya Muhammad, salatlah untuk mereka. Apakah salat rukuk sujud? Tentu tidak. Maksudnya doakan mereka, karena doamu itu menenteramkan mereka. Padahal ini sedang berbicara tentang agama, masalah zakat. Allah berbicara kepada Nabi SAW, tentu tidak keluar dari konteks agama, tetapi Allah memakai kaidah bahasa. Salatlah untuk mereka. Salatmu itu ya Muhammad menenteramkan mereka. Salat yang dimaksud doa. Doakan mereka yang bayar zakat itu ya Muhammad. Sungguh doamu untuk mereka menenteramkan mereka. Sebaik-baik bid'ah ini dia salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Secara kenyataan bukan bid'ah seperti salat nisfu Sya'ban, tahlilan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Kenapa? Karena salat tarawih berjamaah dicontohkan oleh Nabi apa tidak? Nah, dicontohkan. Gimana mau dibilang bid'ah? Ya. Loh, itu kan berjamaah tiap malam, sementara Nabi tidak tiap malam. Al-hukmul mu'allal taduru bil illah. Hukum yang ada alasannya, maka hukum itu ada atau tidak ada tergantung alasannya, ada apa tidak. Alasannya ada, hukumnya ada. Alasannya tidak ada, hukumnya tidak ada. Saya nanya, Nabi tidak mau sholat berjamaah tarawih setiap malam di bulan Ramadan karena apa? Ya, karena beliau khawatir jangan-jangan nanti akan diwajibkan oleh Allah. Betapa beratnya, betapa bertambah kaum muslimin yang berdosa. Yang sholat isya saja banyak yang tidak mengerjakan, apalagi ini sholat tarawih 11 rakaat, tentu lebih berat kalau diwajibkan. Ini menunjukkan betapa rahimnya Nabi kepada kita semua umatnya, betapa sayangnya beliau kepada kita semua. Makanya beliau pernah nyesal, habis sholat nyesal. Ada yang tahu sholat apa? Tidak? Antum pernah sholat di dalam Ka'bah? Boro-boro ya, mencium Hajar Aswad sulit sekali. Ini masuk tentu nggak sembarang orang, paling presiden, kepala negara, raja-raja muslim, kan jadi berat. Ini luar biasa rahimnya Nabi kepada kita, sayangnya Nabi kepada kita semua umatnya, lebih sayang dari siapapun kepada siapapun. Ya. Barangkali kalau ada orang yang membawa syubhat seperti tadi, insya Allah minimal antum punya benteng. Enggak usahlah antum berambisi, wah saya akan lawan nih, saya punya modal nih. Kalau ada orang, enggak usahlah. Yang penting antum selamat. Hari ini antum selamat dari syubhat, sudah nikmat luar biasa. Sudah untung seuntung-untungnya. Enggak usahlah terlalu ambisi, saya kalahkan hujahnya, saya bikin dia bertekuk lutut. Sebagaimana Abu Saur dan Husain Al-Qarabisi bertekuk lutut di hadapan Imam Syafi'i. Tidak usah. Sekali lagi, hari ini kita selamat dari syubhat, bid'ah, aliran sesat. Walillahil hamd. Ini kita bersyukur luar biasa.
Ketika orang-orang sibuk dengan dunia, sibuk dengan politik, sibuk dengan sebagai abnaud dunia, antum sibuk dengan ilmu. Mereka tidak tahu, antum tahu, ini nikmat luar biasa. Ya.